Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, ketemu lagi di Bengkel Evaluasi Pembelajaran 2. Kali ini kita akan menyusun kisi-kisi kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai taksonomi Bloom revisi. Oke kelas, untuk kisi-kisi kognitif ini termasuk ke dalam jenis tes ya, baik tes objektif atau pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, itu termasuk tes objektif. Atau esai, esai di sini bisa uraian terbatas maupun bebas. Nah, ini ada contoh kisi-kisi ranah kognitif. Ada keterangan di atasnya, yaitu satuan pendidikan SMP _MTS atau SMA _MAN atau sederajatnya. Mata pelajaran tentu saja kita mata pelajaran biologi atau IPA terpadu. Standar kompetensi. Nah, untuk mengisi standar kompetensi ini kalian harus melihat silabus. Harus sesuai dengan silabus. Jika menggunakan Kurtilas harus sesuai dengan Kurtilas atau kurikulum 2013. Kelas _semester, kelas berapa, semester berapa, kemudian materi ini materi pelajaran yang sesuai yang kalian ambil. Ini contoh saja ya, contoh saja. Sebagai contoh, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama ini ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini dapat kalian lihat pula pada silabus ya, sesuai dengan silabus. Nah, untuk mengisi indikator soal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Meskipun mungkin Ibu mengambil contohnya itu kan sistem peredaran darah, sedangkan Ibu punya seperti yang kemarin itu punya contoh tujuan pembelajaran. Nah, untuk mengisi kolom indikator soal, perhatikan. Nah, untuk mengisi kolom indikator soal ya, kita tidak perlu mencantumkan peserta didik. Hanya mulai dari kata menjelaskan, kata kerja operasionalnya. Masukkan mulai dari kata kerja operasionalnya ya. Oke. Jadi mulai dari kata kerja operasionalnya ya. Seperti itu. Jadi kita masukkannya, kalian sudah punya masing-masing semua tujuan pembelajaran kognitif seperti yang Ibu sudah tugaskan pada bengkel evaluasi 1. Nah, jadi kalian menuliskan indikator soal pada kolom indikator soal di kisi-kisinya itu. Nah, ini tuh menjelaskan hanya kata kerja operasionalnya ya. Dimulai dari kata kerja operasionalnya, kemudian diberikan keterangan. Nah, indikator pembelajaran ini berbeda dengan indikator soal. Indikator pembelajaran ini dilihatnya dari silabus ya. Nah, kalaupun kalian tidak mencantumkan indikator pembelajaran, tidak apa-apa ya. Yang penting itu kalian wajib mencantumkan indikator soal. Nah, untuk bentuk soal ya. Untuk bentuk soal di sini kalian boleh memilih soal tadi pilihan ganda atau esai ya. Kebetulan di sini contohnya itu adalah bentuk soal atau bentuk tesnya itu adalah pilihan ganda. Nah, ini contoh soal 1 atau nomor soal 1 itu tentang tuliskan ya. Kalian di sini butir soalnya, kemudian jawabannya tuliskan. Kemudian tingkat kognitifnya tuliskan. Ini ada yang kurang kolomnya. Untuk
pilihan ganda kita buat satu lagi, itu adalah skor. Nah, skor ya, S aja ibu tulisnya, SK skor. Skor ini untuk setiap jawaban satu ya, karena pilihan ganda itu jika menjawab benar nilainya 1, jika menjawab salah nilainya 0. Nah, catatan ya, berbeda dengan kalau kalian membuat esai. Skornya itu ada 4, 3, 2, 1. Nah, skor 4 itu untuk esai ya, untuk esai skornya. Skor 4 itu untuk jawaban yang lengkap, ibu tulis lengkap. 3 itu untuk yang cukup, 2 itu untuk yang kurang, 1 itu untuk yang salah ya, untuk yang salah S. Nah, kita bisa melihat lengkap, cukup, kurang, salah itu dari kunci jawaban ya untuk esai. Ingat untuk esai ya. Untuk PG cukup 1 dan 0. Jadi kalau 1 berarti dia jawabannya benar, kalau 0 salah ya. Nah, tapi kalau esai karena esai terutama esai yang bebas ya, yang uraian bebas ya. Kalau misalnya mengisi titik-titik saja, skornya cukup 1. Nah, ibu ulang lagi ya. Indikator soal ini berawal atau berasal dari tujuan pembelajaran, tapi kalian menuliskan di sininya dimulai dari kata kerja operasionalnya saja. Oke. Untuk indikator pembelajaran ini sesuai dengan silabus. Untuk butir soalnya kalian silahkan tulis soalnya sesuai materi yang kalian pilih. Ini nomor soal. Nomor soal itu ada kalian kalau misalkan catatan untuk pilihan ganda, misalkan kalian memilih membuat kisi-kisi pilihan ganda, kalian buatlah 10 soal ya. Oke, misalkan kalian ingin membuat esai, kalian buatlah 10 soal ya. Nah, yang membedakan esai uraian dengan pilihan ganda adalah jawaban otomatis. Nah, kalau pilihan ganda jawabannya cukup tuliskan jawaban yang benarnya di sini. A atau C atau B. Nah, sedangkan esai tuliskan jawaban yang tepatnya. Apa ya? Misalkan kalian memilih materi apa? Misalkan jelaskan pengertian dari ekosistem. Nah, ini jawabannya ekosistem adalah sekumpulan komunitas, populasi dan lain sebagainya. Nah, itu harus lengkap di sini. Kemudian tingkat kognitifnya kalian bisa tahu kan dari tujuan pembelajaran, tinggal dipindahkan dituliskan di sini. Dan yang terakhir buat satu kolom lagi yaitu skor. Ingat, skor untuk pilihan ganda cukup 1, 0. Tapi kalau untuk esai 4, 3, 2, 1. 1 yang lengkap, 3 yang cukup, 2 yang kurang, 1 yang salah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Next. Nah, oke. Nah, ini untuk kisi-kisi ranah afektif. Nah, ranah afektif ini biasanya kisi-kisinya termasuk non-tes atau jenisnya bukan tes. Tapi bisa lembar observasi, bisa kuesioner, angket, skala sikap, dan lain sebagainya. Oke, di sini seperti biasa kita lihat tujuan pembelajaran kita untuk mengisi. Ya, ini dimulai dari sini untuk mengisi indikatornya. Oke, ini lebih simpel ibu buatnya. Nah, masukkan. Nah, mulai kata kerja operasionalnya, mengikuti ya, mengikuti. Jadi
Ya, mengikuti di sini masukkan. Kemudian bentuk instrumennya. Kalian bisa pilih mau lembar observasi, mau bikin kuesioner, mau bikin angket, atau apa saja yang sudah Ibu tuliskan tadi yang termasuk bukan tes atau non-tes. Tingkat aspek afektifnya berarti kan kita buat 5 ya, kemarin dari A1 sampai A5. Nah, misalkan oke, next. Kemudian nah, untuk psikomotor ini termasuk non-tes juga. Biasanya psikomotor ini digunakan untuk asesmen kinerja. Asesmen kinerja itu biasanya untuk tes perbuatan atau asesmen produk atau proses yang biasanya digunakan untuk menilai praktek ataupun praktikum. Nah, seperti waktu di Olimpiade tuh. Nah, Olimpiade kan ada tuh untuk penilaian praktikumnya. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Tapi di sini kita hanya menyusun kisi-kisinya dulu. Nah, indikator soalnya seperti biasa kita masukkan mulai dari sini. Merancang percobaan secara berkelompok ya. Jadi masukkan mulai dari kata kerja operasionalnya. Bentuk instrumennya kalian boleh pilih seperti tadi, ada observasi, ada asesmen kinerja, itu tuh ada proses dan produk. Nah, ini biasanya untuk praktek atau praktikum. Tingkat psikomotornya kebetulan ini masuk ke P2 ya. Nanti P1-nya apa, P2-nya apa, P3-nya apa, dan sampai P5. Oke. Nah, Ibu akan menugaskan kalian untuk di bengkel evaluasi 2 ini, yaitu menyusun kisi-kisi kognitif, afektif, dan psikomotor sesuai taksonomi belum revisi, dan lihat sesuai dengan tujuan pembelajaran kalian dan materi kalian. Oke. Apabila ada kekurangan yang belum dipahami, kalian bisa menanyakan lewat Wapri. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.